بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya tidak kurang semangat ibu-ibu. Mungkin saya kasih bantu dulu ya Bu ya. Pergi ke pasar membeli tomat dibuat sambal terasi. Karena salam pertama kurang semangat, maka saya ulangi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam الذي كتب على المؤمنين الصيام في شهر رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar malam ini? Sehat Pak? Sehat Bu? Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah karena Allah masih memberikan curahan limpahan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dan menggerakkan badan untuk bersama-sama menuju rumah Allah untuk melaksanakan salat Isya sekaligus salat tarawih secara berjamaah. Maka ini adalah satu kesyukuran bagi kita. Kita Bu, yang berada di rumah Allah ini adalah orang-orang pilihan. Mengapa demikian? Kalau kita lihat banyak di antara kita saudara kita yang mungkin Allah berikan kesehatan kepada mereka, namun mereka tidak meranjakkan badannya untuk pergi ke rumah Allah. Maka ini adalah kesyukuran bagi kita karena Allah masih memberikan nikmat iman di dalam hati kita sehingga kita memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan salat Isya berjamaah di rumah Allah ini. Kemudian selawat bermahkota dan salam selalu kita hadiahkan kepada pengumuman alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak dengan kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah, mengikuti segala ajaran yang dibawa oleh Rasulullah dan mengamalkan segala sunnah-sunnah yang dibawa Rasulullah, berharap kita kelak akan dikumpulkan bersama Rasulullah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam hari ini atau tausiah singkat kita pada malam hari ini yakni tentang memahami konsep duka cita. Maka kita harus tahu dulu apa sebenarnya duka cita. Duka cita ialah kesedihan yang dialami oleh seseorang karena suatu ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang dilahirkan, maka kita yang diciptakan di bumi Allah ini
tidak ada satupun makhluk Allah, tidak ada satupun manusia yang tidak pernah diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun berbeda-beda ujian. Ada ujiannya yang berat, ada ujiannya yang ringan, ada ujian yang sedang. Maka ini tergantung Allah memberikan kepada hamba. Tapi yakinlah, ketika ujian itu datang kepada kita, maka itu adalah takdir atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lihatlah, Allah mengabarkan tentang ujian ini di dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati. Apa kata Allah? Wa lanabluwannakum, maka aku akan uji kalian bisyai'in, dengan sesuatu, minal khawf, rasa takut. Kenapa? Kita sebagai manusia, ketika kita kekurangan sesuatu, maka kita akan merasakan takut. Wal ju', rasa lapar. Dari kemudian rasa kekurangan harta. Maka semua ini telah Allah katakan. Setiap manusia maka akan memiliki ujiannya masing-masing. Namun ketika kita diberikan ujian, sampai mana kesabaran kita dalam menghadapi ujian tersebut? Terkadang Pak, terkadang Bu, kita tidak sabar menghadapi ujian. Maka Allah mengabarkan di dalam surah Al-Mulk ayat 2, "Alladzi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah menciptakan maut, kematian, wal hayat, kehidupan. Maka ulama tafsir ini menjelaskan bahwa bukankah setiap ada orang yang meninggal itu memberikan kesedihan, maut, kematian, maka itu menggambarkan kematian. Inilah manusia, ketika dia diberikan ujian kesedihan, ketika dia diberikan ujian yang membuat hatinya sedih, gelisah, dia merasa tidak sanggup. Namun sebaliknya, wal hayat, kemudian Allah menyebutkan wal hayat. Bukankah ketika ada orang yang terlahir di muka bumi ini kita senang, terlahir bayi kita senang? Begitulah manusia, ketika ia diberikan kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan, ia sanggup. Namun banyak yang lupa dari kita untuk bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Padahal sama-sama ujian Pak, padahal sama-sama ujian tuh. Allah berikan rasa sakit. Jangan terburu-buru dengan apa yang Allah berikan. Terkadang Allah berikan rasa sakit kepada kita karena Allah ingin kita dekat kepada Allah. Dengan adanya rasa sakit, dengan adanya ujian, musibah kepada kita, sehingga kita meminta kepada Allah agar segala ujian, cobaan itu diberikan solusi dalam kehidupan kita. Maka jangan tertutup. Begitu dengan sebaliknya, Allah berikan kekayaan, Allah berikan kenikmatan, Allah berikan anak, Allah berikan harta, jabatan. Ini juga ujian. Kenapa? Nanti Allah akan menanyakan bagaimana kenikmatan yang kita terima, kenikmatan yang Allah berikan kita pergunakan di dalam kehidupan kita. Maka ini akan membuat dua ujian. Ada ujian dengan kesedihan dan ada juga ujian dengan kenikmatan. Namun kita sebagai manusia sering tidak sabar ketika diberikan ujian dengan rasa kesedihan. Mohon maaf Pak, Bu, siapa yang tidak? Semua kita ketika diberikan kenikmatan pasti kita merasa bersyukur, senang. Namun hati-hati, jangan lalai.
karena seluruh kenikmatan yang kita peroleh adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka langkah apa yang harus kita jalani ketika ujian itu datang sehingga memberikan dampak duka di dalam hati kita? Allah memberikan langsung jawabannya, wa basyiris sabirin, kata Allah di akhir ayatnya. Beritakanlah, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar terhadap ujian yang aku berikan kepada. Inilah Pak Ibu, yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita diberikan ujian oleh Allah, diberikan masa kesedihan sehingga kita mengalami duka cita, bersabar. Insya Allah dengan kita penuhi dengan rasa sabar, maka ada hikmah yang terkandung di balik ujian tersebut. Ada sesuatu yang Allah janjikan untuk diberikan kepada kita yang menerima. Kemudian yakin dan percayalah, setiap manusia memiliki ujiannya masing-masing, namun Allah tidak akan memberikan ujian melebihi batas kemampuan seorang hamba-Nya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan suatu ujian melebihi batas kemampuan seorang hamba-Nya. Maka Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kita di dalam bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat, bulan penuh ampunan. Marilah kita jalani dengan sebaik mungkin. Ketika ujian itu datang, marilah kita terus bersabar dan memohon kepada Allah untuk memberikan solusi dan jalan keluar yang lebih baik. Bapak Ibu jemaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi aktibat, semoga menjadi pelajaran kita untuk kita menjalani kehidupan berikutnya. Semoga kiranya Allah memberikan kita kekuatan, Allah memberikan kita kesehatan, dan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk terus menjalankan, melaksanakan perintah Allah, mengamalkan ibadah-ibadah saleh, amal-amal saleh di bulan suci Ramadan dan di bulan-bulan selanjutnya. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan, kepada Allah saya mohon ampun, kebenaran dari Allah, dan kesalahan yang khilafan disertai dari saya. Billahi taufiq wal hidayah, wa billahi wal inayah. Wassalamualaikum